tahun jumlah kelulusan siswa itu pasti bertambah. Maka kita coba cari alternatif. Kita latih dari awal untuk menjadi pengusaha. Mudah-mudahan begitu lulus bisa menjadi pengusaha yang bisa sukses di masa akan datang. Balik lagi sama kita di Stipa Talk. Nah, di yang kemarin kita dapat kunjungan ke SMA Al-Hikmah. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk mengunjungi SMA Harapan Mekar. Nah, buat adik-adik nih yang sekolah di SMA Harapan Mekar, pasti kenal nih nanti dengan bapaknya yang hari ini akan saya wawancarai. Jadi, daripada kita nunggu lama lagi, kita langsung aja kenalan sama bapaknya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, wabarakatuh. mungkin sebagian nih ada adik-adik dari Harapan Mekar, tapi mungkin Sobat Stipa yang nonton ini belum terlalu mengenal Bapak. Boleh dulu Pak diperkenalkan dan Bapak menjabat sebagai apa di SMA Harapan Mekar? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah, hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita senantiasa terhindar dari virus corona yang saat ini mewabah di negara kita ini. Perkenalkan, nama saya Bukhari Abdurrahman. Saya merupakan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di SMA Harapan Mekar. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada kawan-kawan dari Stikpa Pangeran Antasari yang telah berhadir di sekolah kami ini. Oke, nah Bapak ini kan di kemahasiswaan nih ya Pak, berarti berhubungan Kesiswaan. dengan kesiswaan. Berarti setiap hari ini berhubungan dengan adik-adiknya gitu ya kan Pak. Nah Pak, kalau kita mau tanya nih Pak, pasti kan sekolah-sekolah itu mempunyai yang namanya ciri khas tersendiri dari setiap sekolahnya. Nah apa sih Pak ciri khas yang sering dilakukan di SMA Harapan Mekar gitu? Ya. Kalau untuk SMA Harapan Mekar sendiri, kita fokus kepada pengembangan karakter siswa, baik dari kemandirian maupun kemampuan mereka dalam tampil di depan umum. Terutama bagaimana anak-anak SMA ini bisa menjadi pengusaha. Itu paling utama, karena gini, kita tahu kalau masuk SMK dikenal dengan SMK langsung kerja. Sementara kalau di Aliyah jadi guru agama. Kalau di SMA kita mau tanamkan lulus SMA jadi pengusaha. Wah. Terkhusus di SMA Harapan Mekar. Kenapa sih Pak Bapak bisa maksudnya ada dari itu kan termasuk dengan visi misi dari sekolah pasti ya Pak? Betul. Menjadi pengusaha. Kenapa nih Bapak nggak berpikir yang misalnya nanti mungkin anak-anak dari sini lulusannya jadi ini. Kenapa pengusaha gitu Pak? Ya, karena saat ini kemampuan siswa itu atau kemampuan dari diri kita sendiri itu harus ditingkatkan. Nah, kalau berbicara dengan dunia kerja, sangat sulit nanti ke anak-anak kita ini untuk masuk ke dunia kerja. Karena setiap tahun jumlah kelulusan siswa itu pasti bertambah. Maka kita coba cari alternatif. Kita latih dari awal untuk menjadi pengusaha. Mudah-mudahan begitu lulus bisa menjadi pengusaha yang bisa sukses di masa akan datang. Oke, jadi kalau mau jadi pengusaha tadi kan Bapak bilang ada pelatihan-pelatihan. Pelatihan apa sih Pak mungkin yang sering dilakukan di SMA Harapan Mekar itu sendiri? Saat ini yang sedang dilakukan itu yang pertama ada pelatihan desain grafis yang nanti akan berkaitan dengan usaha di bidang advertising. Kemudian ada kerajinan tangan dan juga ada pelatihan life skill kewirausahaan. Itu sih. Banyak ya Pak pelatihan yang didapat dari adik-adik. Iya. Oke. Nah, kalau mungkin kalau dari kita nih ya Pak, kayak Bapak tadi kegiatannya untuk soft skill adik-adiknya ada yang desain grafis, dari karya tangan ya Pak, dan yang lainnya gitu. Jadi bagaimana sih Pak menyikapi, karena kan sekarang lagi pandemi nih ya Pak, yang seharusnya adik-adiknya di bulan 1 itu sudah bisa bertatap muka, tetapi ada edaran terbaru masih harus ditunda gitu. Bagaimana sih Pak sekolah menyikapi surat edaran terbaru? Ya, pada dasarnya kita mematuhi apa keputusan dari pemerintah untuk tidak melakukan sekolah tatap muka. Namun walaupun begitu, untuk menjaga agar anak-anak ini tetap terjaga dari sisi pengetahuannya, kita mengajak siswa itu untuk tetap hadir ke sekolah untuk memantau bagaimana perkembangan pendidikan mereka
dengan melakukan pertemuan itu secara berkelang dan juga tetap dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Oke, berarti kalau misalnya mengenai jamnya mereka belajar, apakah tetap sama nih Pak dengan yang sebelumnya atau ada sedikit perubahan dari pihak sekolah? Ya, untuk jam pelajaran kita merubah, yang seharusnya dalam satu hari itu ada 8 dan 7 les, namun kali ini dalam masa pandemi ini kita melakukan itu hanya 5 les. 5 les itu pun dalam satu hari itu 5 les, 5 mata pelajaran, 1 mata pelajaran dengan durasi 30 menit. Oke, berarti mungkin ada pengurangan Ya. mata ininya lah ya Pak, jam Pengajaran, betul. Oke. Nah Pak, kalau mungkin kan setiap tahunnya nih Pak dari SMA Harapan Mekar pasti ada adik-adiknya yang masuk ke PTN atau Ya, PTS melalui jalur mulai dari itu SNPTN, SBM gitu. Nah Pak, bagaimana sih dari sekolah sendiri atau dari Bapaknya sendiri nih di bagian kesiswaan memotivasi adik-adiknya yang mungkin pertamanya ditanya mau kuliah di mana gitu, terus mereka kayak Pak nggak kuliah dulu dong Pak tahun ini gitu. Ya. Jadi kayak membangun motivasi siswa agar mau melanjut ke perguruan tinggi gitu. Ya, saya sering sampaikan kepada anak-anak bahwa yang dibutuhkan untuk masa sekarang ini adalah kemampuan, life skill. Kalau seandainya pendidikan kita itu kurang, hanya sebatas level SMA, kita khawatirkan untuk masuk ke dunia pekerjaan itu cukup sulit. Maka apalagi di tahun-tahun akan datang, kemampuan life skill itu lebih diandalkan ketimbang hanya sebatas pendidikan. Maka oleh sebab itu saya menanamkan kepada anak-anak untuk tetap apapun ceritanya untuk melanjutkan pendidikan. Karena sekarang ini sudah sangat banyak kemudahan diberikan pemerintah, tinggal anak-anaknya lagi itu mau melanjutkan atau tidak. Oke. Jadi kalau misalnya dari sekolah sendiri nih Pak, ketika adik-adiknya mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, biasanya sekolahnya itu dari SMA Harapan Mekar menyarankan atau membantu adiknya dalam bentuk apa aja sih Pak biasanya? Pertama, kita menerima dari setiap universitas, kampus yang ada untuk memberikan sosialisasi kita terima. Selanjutnya kita berikan tawaran kepada anak-anak. Kalian mau pilih yang mana? Kemampuan kalian di mana? Setiap ada kita lihat anak-anak memiliki kemampuan dasar bidangnya seperti ini, langsung kita tawarkan, bagus kuliah di sini, jurusannya ada ini. Karena kita tahu dan kita mau anak-anak lulusan dari SMA Harapan Mekar ini berkualitas nantinya. Oke, jadi dari sekolah juga membantu ya Pak? Pasti. Membantu dalam segi misalnya adiknya kemampuannya di sini, jadi Iya, diarahkan. betul. Oke. Nah Pak, kalau seandainya nih Pak adik-adiknya mungkin mau melanjutkan kuliah, mungkin mereka kayak Pak, saya nggak bisa nih Pak melanjut kuliah karena misalnya ekonomi ataupun dari segi apapun lah gitu ya Pak. Biasanya apa sih Pak yang dikasih bimbingan seperti apa yang diberikan kepada mereka agar mereka tetap termotivasi gitu Pak, walaupun bukan di tahun ini gitu. Ya. Kami sering berkoordinasi dengan pihak pemerintah, baik itu kecamatan maupun provinsi, untuk mencari, bahkan melalui instansi swasta untuk mencari program beasiswa. Jadi dengan adanya program-program itu, ketika mereka terkendala hanya karena uang, kita langsung tawarkan ini ada programnya, baik program pemerintah maupun program dari instansi swasta. Itu tetap kita cari dan tetap kita tawarkan kepada anak agar tak menjadi kendala. Oke, berarti banyak banget ya Pak caranya dari sekolah supaya adik-adiknya tetap melanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Betul. Nah Pak, kalau kita lihat nih kan Pak, sekarang nih kan banyak banget nih Pak ya, mungkin dari semenjak yang pandemi, mungkin adik-adiknya nih kan Pak mulai menurun ya Pak dari pembelajarannya. Mungkin mereka terbiasa di rumah atau sudah ini gitu. Nah, kalau misalnya dari SMA Harapan Mekar sendiri, supaya adik-adiknya ini tetap mau mood belajarnya tetap naik, itu bagaimana sih Pak diarahkannya? Ya, kami sering berdiskusi dengan guru untuk merubah sistem belajar. Artinya begitu mereka hadir di sekolah, upayakan cara mengajar itu jangan monoton. Sehingga tingkat kehadiran, tingkat keseriusan mereka dalam belajar itu tetap terjaga.
Karena ya kita harus manfaatkan waktu sebaik mungkin, walaupun cuma durasi 30 menit, tapi anak-anak tetap dapat pengetahuan sesuai dengan yang diajarkan oleh gurunya. Oke, berarti dari gurunya mengimprove metode pembelajaran Iya, ya, betul Pak? sekali. Oke, nah yang terakhir nih Pak, mungkin buat sobat-sobat STIPA di rumah yang mungkin mereka lagi kurang semangat nih Pak, mungkin boleh Bapak semangati, Bapak berikan motivasi agar mereka tetap mau sekolah dan mungkin bisa melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Baik, terima kasih. Kepada anak-anak Bapak yang berada di luar, baik itu terkhusus dari siswa-siswi SMA Harapan Mekar maupun di sekolah lainnya, walaupun dalam masa pandemi seperti ini, pendidikan itu harus tetap dijaga, karena ke depan tingkat kemampuan diri itu akan lebih diperhitungkan. Jadi kalau seandainya hari ini kalian itu merasa lelah untuk belajar, maka 3-4 tahun akan datang kalian akan merasa lelah, merasa sakit akibat kebodohan yang dikarenakan malasnya belajar hari ini. Jadi tetap semangat, insya Allah apa yang kalian lakukan hari ini, pendidikan yang kalian terima hari ini akan memberikan manfaat di masa akan datang. Oke, nah jadi buat mungkin adik-adik yang di rumah, baik dari adik SMA Harapan Mekar ataupun yang lainnya, ingat nih pesan dari Bapak. Jadi kalian tetap harus semangat walaupun lagi pandemi, karena bagaimanapun banyak cara lain supaya kalian tetap mendapatkan ilmu pengetahuan. Oke, sampai di sini dulu STIPA Talk kita hari ini. Dan buat kalian mungkin dari sekolah lain yang pengen sekolahnya kita kunjungi, jangan lupa ya nanti kalian tulis di kolom komentar. See you!